Baik Bapak dan Ibu sekalian, masih ada waktu sedikit sebelum kita sholat duha. Mungkin ada yang mau nambahin sebelum ini apa namanya? Nggih, mangga Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan pendek. Pertama itu, kalau tidak salah saya menganggap tadi kemudian benar, kita dalam beribadah ini cuma melakukan sesuatu yang dicontohkan, diperintahkan oleh Allah SWT, diperintahkan dicontohkan oleh Nabi, diperintahkan oleh Allah SWT. Tapi di luar ibadah silakan lakukan apa saja kecuali yang dilarang. Yang pertama. Yang kedua, kalau faktor umur biasa kan saya salat tarawih di masjid. Sekarang karena faktor umur saya cuma ngikuti salat isya saja, habis itu pulang. Apakah itu bagaimana baiknya? Yang ketiga itu kan bulan Ramadan itu kan biasa kita sering diundang buka bersama. Tapi kan Pak Ustaz tahu sendiri kalau buka bersama itu maghribnya 3 terlambat, isya yang 3 terlambat dan sebagainya. Nah, untuk menghindari ini, saya tidak ikut buka bersama. Nah, bagaimana ya Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih. Yang Bapak sampaikan itu ada teori fikihnya dan benar ya. Al aslu fil ibadah at-tahrim illa madalla dan seterusnya. Al aslu fil jadi gini, dalam konteks ibadah memang kita nggak boleh memunculkan hal baru. Boleh nggak sholat subuhnya itu 4 rakaat? Nabi nyontohin 2, kita sholat 4. Kenapa? Kan subuh itu bagus buat olahraga Pak gitu. Tapi kalau zuhur jangan 4, 2, karena zuhur kan lagi capek kerja. Itu nggak boleh itu diubah-ubah tuh. Karena memang peribadatan harus ikut Nabi, ittiba Nabi gitu ya. Kalau hal-hal lain di luar peribadatan ya kita boleh merumuskan sendiri. Nah tinggal nanti mana yang masuk kategori ibadah dan mana yang masuk kategori adat atau kebiasaan, itu yang kita diskusikan. Karena kadang-kadang ada kebiasaan dianggap ibadah dan di waktu yang sama ada ibadah tapi nggak dianggap ibadah. Itu juga nanti kita diskusikan. Nah dari situ teorinya benar yang Bapak sampaikan, al-aslu fil ibadah tahrim, bahwa peribadatan nggak boleh ada inovasi. Nah, tinggal tadi detail-detailnya perlu kita diskusikan. Ada contoh menarik Pak. Kita ternyata memang punya masalah dalam ibadah haji. Saya sedikit melebar sedikit Pak ya, sambil nunggu waktu duha ya Pak ya. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang orang yang sudah mendaftar haji ada 5.100.000 orang. Banyak banget Pak. Ternyata kemampuan kita memberangkatkan cuma 200.000 per tahun. Berarti kalau 10 tahun baru berangkatnya berapa? 2 juta ya. Gimana ke 51 juta Pak itu pendaftarnya itu? Gimana caranya itu untuk ngabisin gitu? Itu rada jelimet ketika kita ngomong masalah haji dan umroh. Dan nanti ada istilah kuota batu dan banyak banget istilah-istilah yang muncul dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Bapak dan Ibu sekalian, muncul ide gimana kalau haji dibikin paket. Paket A bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Paket B bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Paket C bulan Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah. Paket D Rejab, Sya'ban, Ramadan. Jadi kita bisa haji 4 kali supaya bisa segera berangkat. Ini usulan kayak gini nggak boleh, karena ibadah tidak boleh diputusin sendiri atau ada inovasi. Nabi pernah bilang al hajju arafah, haji itu adalah arafah, dan arafah itu 9 Dzulhijjah. Jadi nggak ada 9 Dzulhijjah di bulan lain selain Dzulhijjah. Nah itu contoh. Jadi jangan dibuka omongan iya bener juga kalau haji itu dibikin paket kita bisa berangkat gitu kira-kira, atau jangan di Mekah deh, kita di Jeddah aja tawafnya misalnya gitu supaya nggak numpuk. Nggak boleh ternyata, karena yang teori yang Bapak sampaikan. Nah nanti ada beberapa diskusi terkait apakah ini termasuk kategori ibadah atau kategori bukan ibadah, sehingga kalau tidak masuk kategori ibadah kita boleh berinovasi dan seterusnya. Itu yang Bapak sampaikan betul sekali. Yang perlu di garis bawahi adalah nanti mendefinisikan ibadah
mendefinisikan inovasi itu yang perlu. Kayak tadi sholat taraweh itu kan Nabi nggak pernah nyuruh jamaah atau tidak jamaah. Nabi cuma bilang siapa yang bangun ibadah malam hari. Maka sahabat sholat sendiri taraweh oke, sholat berjamaah oke. Sayyidina Umar melihat di masjid kumpul banyak orang, sholatnya sama, sholat sunnah, sholatnya sama juga 2 rakaat, udah gabung aja supaya lebih asik ya. Dan ternyata memang secara kodrati kita lebih suka kalau bareng-bareng sholat sunnah. Nah itu termasuk falau kanat hadhil bid'ah fa ni'matul bid'atu hadhi. Kalau ini adalah bid'ah, maka ini bid'ah yang baik. Bukan masalah kan Nabi nggak nyontoin lah, Nabi nyuruh sholat kok, tinggal sholat berjamaah sah, sholat sendiri juga sah, sholat di rumah sah, sholat di masjid juga sah, sholat di kendaraan sah ya, berarti nanti kalau nanti ada yang mau sholat tarawih di masjid boleh, di rumah boleh, tidak sholat juga boleh, sebab itu tidak wajib. Nah diskusinya ke sana. Terima kasih Bapak udah menambahkan. Baik, lanjutnya kayak tadi karena faktor umur dan faktor sakit misalnya, lagi nggak enak badan dan seterusnya, lalu kita sholat tarawih di rumah, bagi saya boleh-boleh saja Pak. Dan memang tadi yang saya contohkan, saya saja yang masuk kategori ustadz dan santri itu kalau lagi capek dan saya nyebutnya nggak enak badan Pak ya, itu sholatnya di rumah, dan kadang-kadang nggak sholat tarawih di isya, tapi nanti pas bangun udah segeran dikit, dapatnya berapa? Kalau lagi hoki Pak, lagi seger badan enak, itu bisa banyak banget Pak, bisa banyak banget. Bolehlah Bapak sekali-kali atau berkali-kali nanti saat Ramadan sholat di rumah sambil pegang Quran Pak begini. Kita punya target, bisa nggak nih dalam 1 bulan 1 juz tapi baca Quran dalam sholat, bisa nggak? Bisa misalnya. Atau malah jangan-jangan seperti targetnya lebih tinggi lagi, kalau Bapak yang sudah punya waktu lebih banyak luangnya itu, saya mau hataman Quran lah, bisa nggak? Ayo bismillah. Tapi kalau saya pribadi memaksakan, sudah sepuh, sholatnya lama, malah nggak khusyuk, mungkin sholat di rumah menjadi pilihan. Dan nanti sebagai tetangga yang baik, kita nggak usah kepo-kepoan. Itu kalau lagi acara ngopi bareng di musola datang, tarawehnya nggak datang, nggak usah digituin. Ini kalau acara 17-an jadi panitia kuat, tapi pas tarawehan nggak datang, nggak usah digituin, karena orang-orang masing-masing punya cerita. Ibu-ibu juga kadang ada yang nggak ke musola karena anaknya lagi sakit. Ya kalau dia ke musola malah aneh, anaknya sakit ditinggal-tinggal gitu. Misalnya kayak gitu, berarti ya enak-enak aja. Ya kalau nanti bapak-bapak ada yang merasa aduh saya lagi capek nih, lagi nggak fit, sholat di rumah, duduk juga boleh. Kalau bapak mau sholat duduk, sholat sunnah boleh. Cuma Nabi bilang sholatul qa'id nisfu sholatil qa'im. Orang yang sholatnya duduk pahalanya setengah dari orang yang sholat berdiri gitu kira-kira. Tapi kan bagi orang yang kuat, kalau yang nggak kuat, sholat orang yang duduk lebih baik daripada nggak sholat, begitu bahasanya nanti. Bukan lagi ngomong hitung-hitungan. Nah, maka kalau yang bapak pilih saya lagi nggak fit atau lagi capek, ya sholat tarawih kan sunnah Pak, isya yang penting. Nah, cuma kalau yang muda-muda jangan berpikiran tua, saya juga capek Pak, jangan. Masang petasan kuat. Sholat tarawih nggak kuat ya, nanti ada masa di mana memang kita ada posisi lagi nggak fit, ya nggak usah. Dan itu enaknya Nabi mencontohkan bentuk-bentuk tadi, jadi kita boleh milih. Kira-kira begitu. Lalu yang terakhir, ini acara tradisi buka puasa bersama Bapak dan Ibu sekalian. Buka puasa bersama tuh baik. Nah, tinggal kalau ada hal-hal yang nggak baik, ya tinggal dicari solusinya. Misalnya saya buka puasa bersama di masjid dan saya suka itu. Ya nggak mungkin sholat maghrib terlambat kalau saya di masjid gitu ya. Yang bermasalah kan kalau Bapak dan Ibu buka puasanya di mall. Pertama, kursi restorannya udah pada habis, jam 5 juga udah habis tuh Pak tuh. Kita nungguin maghrib tuh jam 5 di mall. Yang kedua, saat mau sholat juga ngantri misalnya. Terus gimana? Ya kita yang pikirin sendiri gimana caranya tetap buka puasa bersama tetapi nggak nimbul masalah gitu. Kadang-kadang kan masalahnya bukan di buka puasa bersamanya. Masalahnya adalah bagaimana kita menentukan strategi supaya ya tetap maghribnya tetap baik, isyanya tetap baik. Bapak kalau nanya saya kayaknya hampir nggak hadir kalau buka puasa bersama di mall, kayaknya sih, kayaknya. Karena nggak tahu kenapa enakan di rumah Pak.
bagi saya ini karena kan personal Pak ya. Kenapa? Di rumah tuh saya mau nambah tinggal nambah, mau gelosoran kaki ke depan nggak ada masalah, mau habis itu saya kipas nggak ada masalah lah. Kalau di mall kan nambah bayar Ibu. Kadang-kadang ada yang ngundang gitu, Pak kita udah booking nih satu tempat begini, tolong datang ya. Dan menariknya Pak, nggak tahu kenapa kalau Ramadan itu dari kantor saya kan dari Bakbulus Pak ya. Saya mau ke Gatot Subroto itu dari jam 3:30 itu sampai maghrib baru nyampe itu Pak kalau naik mobil. La ilaha illallah, saya tahu gini saya naik Gojek gitu. Tapi kadang-kadang kan saya ya lupa namanya orang hilaf Pak ya. 3:30 pesen Gokar aja lah gitu. Macet Pak. Udah macet, kita capek dengerin guru tuh sopir drivernya nambah lagi nih. Misalnya begitu. Nah, terus gimana? Buka puasa konsep yang baik. Disuruh Nabi. Buka puasa bersama, ini silakan dilakukan karena ini tradisi yang nggak ada larangan dari agama. Nah, terus kalau tadi eksesnya atau dampaknya nggak sholat maghrib, itu yang kita pikirin. Saya beberapa kali Pak, ini strategi tapi boleh ditiru boleh enggak Pak ya. Dulu waktu saya di pesantren, itu kalau buka puasa bersama kan warga pada ngasih tuh, ya. Itu strategi saya Pak. Strategi saya adalah saya buka langsung saya azan. Azan, yang lain pada buka tuh di piring-piring. Nah, habis azan saya sholat. Habis itu kan sholat sunnah. Saya tunggu aja tuh. Lalu sholat maghrib, bareng-bareng, jamaah pulang. Nah karena saya tadi belum buka, saya dapat paling banyak makanannya tuh Pak. Sisa-sisa dikumpulin malah yang kenyang saya gitu. Itu strategi yang dulu dilakukan oleh santri. Bapak jangan protes, ini santri Pak ya. Santri kan begitu, untung-untungan gitu. Jadi salah satunya ya begitu. Jadi kenapa termasuk kalau saya nggak tahu kalau orang sini ada orang-orang yang punya list masjid Pak. Masjid mana yang ada nasi kotak dan masjid mana yang ada gorengan 2. Jadi kalau bisa nasi kotak dulu kan. Bapak nggak boleh ngelarang, itu emang orang punya hobi begitu. Kan ada istilah yang war takjil. Ini adalah lagi istilahnya itu. Bahkan kadang-kadang ada saya punya kenalan dan unik dia kalau lagi menjelang maghrib tuh dia jalan naik motor Pak. Di pinggir jalan kan ada yang ngasih tuh tajil-tajilan. Dikumpulin seplastik dapat tuh. Wah bener ini orangnya. Mencari peluang. Tapi saya nggak ikut Pak, saya lagi adzan soalnya di masjid. Lagi adzan sambil nungguin sisa yang lebih banyak gitu. Nah baik, berarti masalah buka puasa dan seterusnya dipikirin bareng-bareng. Buka puasa sunnah, bersama-sama baik, tapi sholat maghrib wajib gitu. Jangan sampai yang wajib kalah sama yang itu. Terus yang kedua, kalaupun nanti Bapak dan Ibu buka puasa bersama di mall, lalu maghribnya jam 6:30, jam 7 kurang, selama masih di waktunya itu nggak apa-apa, nggak ada dosa. Yang dosa kalau sholat maghribnya lewat waktunya, itu baru dosa. Ya namanya juga di mall Pak, pasti ngantri Pak, pasti ngantri. Terus gimana? Bahagia saja kita sholat kok tepat waktu kok, tapi kan udah mepet isya, ya namanya juga ngantri. Yang nggak boleh nanti sholat maghribnya jam 8:30, itu nggak boleh itu. Udah tutup buku, malaikat udah checklistnya ditutup, malah sholat. Ini checklistnya gimana nih? Misalnya kalau malaikat pakai checklist misalnya. Nah berarti pahamilah bahwa ketika kita di rumah dengan kondisi yang lebih enak, kita bisa sholat tepat waktu, ngaji. Tapi kalau di mall karena buka bersama, ya tentu nggak bisa. Walaupun nanti buka puasa bersama itu juga ada hikmah silaturahimnya, ada mencairkan kondisi dan seterusnya, ada enaknya lah. Nah, tinggal dipilih saja. Kalau nanti harus buka puasa di mana-mana ya tadi itu pastikan sholatnya bisa. Termasuk kalau lagi makan di restoran yang disewa juga sama Pak. Saya kalau lagi misalnya diajak makan buka puasa bersama di restoran, saya selalu buka lalu sholat dulu karena maghribnya musolanya tidak ngantri. Nah setelah itu saya baru makan dan saya makannya tenang. Nggak ngejar ngeliat waktu gitu. Yang lain belum sholat, saya udah sholat gitu. Yang lain harus naruh piring, saya masih bisa keliling nyari isian lain gitu misalnya. Jadi masalah strategi aja Pak ini. Harus ngatur strategi sehingga jalan semua. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, penutup dari saya karena sudah waktu duha. Orang Indonesia itu belum lama dinobatkan orang yang berbahagia, paling bahagia ya, saya nggak tahu indikatornya apa. Tapi orang Indonesia juga dikenal sangat toleran. Tidak ada negara
toleransi kita? Tidak ada, setahu saya. Salah satunya adalah orang Indonesia sering ngumpul, sering ngobrol, yang mungkin bahasa kita tuh ngabisin waktu, tapi dari situlah kita tuh relatif bisa memaklumi perbedaan. Segitu-gitunya kita ribut dalam WA, kalau sering ngumpul, ya pas ngumpul ya nggak masalah. Ributnya di WA doang kadang-kadang ya, dulu sempat kita heboh ya. Kita makanya orang-orang nongkrong kayak gitu itu yang kadang nggak sekedar ngabisin waktu, tapi dari situ pula kita bisa ketemu orang, silaturahim, nyapa. Yang sebel nih, kalau kita sebel sama tetangga satu, mau ketemu aja males. Tapi kita ke musola atau ke masjid, lalu dia ke masjid, pertama ketemu ya, terus nggak tahu kenapa tiba-tiba sholatnya jejer. Nah itu mulai itu Pak, mulai rada mencair itu kayaknya, mau salaman gitu. Lama-lama mulai nyapa. Coba kalau nggak ketemu sama sekali, itu dia sebel sama orang dan nggak ketemu, itu bisa jadi sampai cucunya dibikin sebel. Kamu jangan sama dia, dulu engkong sama dia berantem sama engkongnya dia, begitu. Ini engkong yang berantem, cucunya harus ikut. Cuma gara-gara kita sering ketemu jadi enggak. Dan bapak ini kan dari mana-mana gitu, lalu kumpul di masjid, lalu dari mana-mana kumpul di komunitas apa, yang orang yang kayaknya bukan saudara jadi kayak saudara. Ini salah satu hikmah dari seringnya kita ngumpul, walaupun madorotnya adalah kebanyakan gibah nanti. Karena teorinya kalau orang duduk 14 menit omongan itu bermutu, sisanya sudah tidak bermutu dan sedikit-sedikit nyerempet gibah. Nah itu madorotnya. Ya tadi tinggal dipilih mana yang mau dilakukan dengan ukuran-ukuran yang kita tahu sendiri. Buka puasa bersama hikmahnya besar, wajib sholat maghrib pada waktunya, yang penting sholatnya tepat waktu, walaupun sudah mepet isya masih sah, namanya juga lagi di mall gitu. Tapi kalau kemudian lewat waktu, itu yang dosa. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sudah waktu duha, kita bisa lanjut sholat duha. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya, bisa berbahagia bukan hanya di dunia tapi tentunya di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.